Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Supolo Channel dan di segmen Cermis alias cerita misteri. Oke, di kesempatan kali ini saya mau ceritain cerita misteri lagi nih. Dan kali ini cerita misterinya itu berasal dari teman kampung sebelah saya. Oke, langsung aja kita mulai cerita misteri alias cermis kali ini. Jadi kejadian kali ini berawal di tahun 2000-an, dimana waktu itu teman saya ini berumur 10 tahunan. Oh iya, sebut saja teman saya ini namanya Rudy. Waktu itu di tahun 2000-an, anak-anak kecil saat itu berbeda dengan anak kecil zaman sekarang, dimana mereka itu mainnya masih tradisional banget, tanpa menggunakan gadget atau handphone. Petak umpet, kejar-kejaran, kubak sodor, main sepak bola, dan lain semacamnya. Itulah permainan yang sangat asik kala itu bagi mereka. Setiap sore, Rudy dan kawan-kawannya ini selalu bermain, berkumpul di area lapangan yang tak jauh dari rumah si Rudy. Oh iya, jadi kondisi lapangan yang dijadikan tempat main mereka itu sangat luas. Di samping kanan dari lapangan itu adalah persawahan, dan di samping kirinya itu adalah perkebunan. Di sekitar perkebunan itu juga terdapat gerumbulan pohon-pohon bambu yang sangat rindang dan lebat. Pokoknya masih asri banget lah. Nah, siang itu jam 2:30 lah, seperti biasa. Rudy itu berpamitan sama ibunya kalau mau bermain di lapangan sama teman-temannya. Sebut saja temannya itu Boy, Rino, dan Reza. "Bu, Rudy main dulu ya," ucap si Rudy. "Iya Rud, sono main. Tapi pas pulang nanti jangan sampai kemagriban ya," pesan si ibu ke Rudy begitu. Rudy pun mengiyakan pesan ibunya. Dia nggak tahu juga kenapa kok tiap hari itu ibunya pesannya selalu sama begitu, untuk pulang sebelum waktu maghrib tiba. Singkat cerita, hari itu mereka banyak tuh merencanakan akan main apaan. Mulai dari yang pertama mereka main sepak bola, kemudian mereka bermain gobak sodor. Disusul teman-teman yang lainnya datang bermain ke lapangan. Waktu itu jam menunjukkan pukul 16.00 alias jam 4 sore. Nah, saat jam 4 sore itu mereka asik bermain lagi sampai akhirnya lupa waktu. Jadi Rudy dan teman-temannya ini waktu itu bermain petak umpet. Jam menunjukkan pukul 17.30 alias jam 5:30 sore. Sudah menjelang maghrib banget tuh. Rudy tidak sadar kalau waktu itu dia sudah mengabaikan pesan dari ibunya yang disuruh pulang sebelum waktu itu, waktu menjelang maghrib. Nah, jadi si Rudy ini waktu itu keasikan bermain petak umpet. Dia kebetulan menjadi orang terakhir yang sulit ditemukan oleh temannya yang jaga waktu itu. Posisi Rudy sembunyi ini juga di antara perkebunan pohon pisang di sebelah kiri lapangan. Awalnya nggak ada apa-apa tuh. Si Rudy waktu itu masih denger suara teman-temannya yang manggil-manggil mencarinya. Ketika si Rudy ini mencoba untuk mau keluar dari rimbunnya pohon-pohon pisang, karena dirasa sudah terlalu lama mereka tidak menemukannya, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menarik tangan kiri si Rudy untuk tidak keluar dari tempat itu. Pohon-pohon pisang situ. "Waduh, kok ada yang narik sih?" ucap kaget si Rudy waktu itu. Nah, dari situ dan di waktu shola-shola atau tengangi, orang Jawa nyebutnya kalau maghrib tuh gitu ya, yang waktu sebelum azan itu terdengar ada suara murotal Al-Quran gitu. Jadi di waktu itu kejadian mistis dan kejanggalan benar-benar menghampiri si Rudy. Si Rudy ini saat dihampiri teman-temannya ke tempat terakhir dia sembunyi di daerah perkebunan pohon-pohon pisang, itu ternyata sudah tidak ada batang hidungnya, alias hilang tidak di situ keberadaannya. Salah satu temannya yang bernama Rino juga heran
Karena sebelumnya saat waktu mau nentuin sembunyi di mana-dimananya, si Rudy ini bilang ke si Rino kalau dia mau sembunyi di daerah kebun pisang. Rino, aku sembunyi di pohon pisang sana ya, jangan ikut-ikut. Begitu ucap Rudy ke si Rino, yang saat itu mereka mencoba mencari tempat sembunyi. Singkat cerita, azan maghrib berkumandang. Mereka semua pulang ke rumah masing-masing, kecuali 3 orang yang dari awal bersama si Rudy, si Rino, Boy, dan juga Reza. Mereka bertiga mampir ke rumah si Rudy, mau melihat apakah Rudy ini sudah pulang duluan tadinya, gitu loh. Pikiran mereka begitu setelah tadi muter-muter teriak-teriak cariin si Rudy di lapangan dan gak ketemu. Dari jauh, pandangan mereka melihat ke arah rumah si Rudy. Ibu si Rudy berdiri di depan pagar rumahnya. Entah apa yang mau dilakukannya, pikir mereka bertiga saat itu. Telonda, iku ibu Rudy kok ngenteni di depan rumah yo? Tanya si Boy ke Rino dan Reza. Waduh, jangan-jangan ada apa-apa nih, ucap si Reza dengan wajah panik. Udah gak apa-apa Rek, itu paling mau beli bakso kali ibunya Rudy. Lagian si Rudy kayaknya udah pulang kok. Kan biasanya dia itu kayak gitu kerjaannya tiap main peta umpet, selalu pulang duluan pas belum ketemu, jawab si Rino dengan tenang. Karena emang si Rino ini sudah tahu kebiasaan temennya saat main peta umpet. Tiba-tiba saja, saat mereka sudah dekat dengan ibunya si Rudy, wajah mereka bertiga kaget dengan perkataan yang dilontarkan oleh ibunya si Rudy. Ibunya si Rudy ini tanya ke mereka bertiga, kenapa kok Rudy ini gak pulang bareng sama mereka? Loh, si Rudy kemana? Kok gak pulang bareng kalian sih? Ucap ibunya Rudy begitu sambil wajahnya terlihat cemas. Waduh, si Rudy belum pulang toh bu? Jawab si Rino yang saat itu juga ketar-ketir mendengar pertanyaan tersebut. Ya Allah, Rudy ini kemana Le? Tadi kan sudah tak bilangin kalau main itu pulangnya jangan mepet-mepet maghrib. Terus ini gimana ceritanya kok gak pulang bareng Tanya ibu Rudy dengan wajah yang benar-benar cemas. Jadi gini bu, tadi itu kan kami main peta umpet. Udah tinggal Rudy aja yang belum ketemu pas akhir-akhir. Udah kita cariin ke semua tempat tuh bu si Rudy, tapi gak ketemu. Pikir kita tadi itu mungkin si Rudy sudah pulang, soalnya udah mau maghrib juga kan waktu itu. Nah kok ternyata dia ini belum pulang, jawab si Rino menjelaskan peristiwa gimana si Rudy bisa gak pulang bareng. Terus ini gimana? Anakku di mana Le? Ucap si ibunya Rudy begitu terus. Sampai akhirnya suara ibu Rudy ini terdengar oleh tetangganya. Di situ terjadi kehebohan. Satu persatu warga mulai berdatangan karena adanya ramai-ramai di rumah si Rudy. Para warga yang sudah sholat maghrib berjamaah di masjid pun berbondong-bondong menuju ke rumah si Rudy. Pak RT dan Pak RW juga datang di saat malam itu. Beberapa warga dan tetangga mencoba menenangkan ibu si Rudy. Sedangkan sisanya, mereka ditugaskan Pak RT dan Pak RW untuk mencari si Rudy ini di seluruh kampung atau desa tersebut. Malam itu benar-benar terasa sangat berbeda. Satu kampung itu menjadi sangat ramai karena kehilangan satu orang anak. Para warga dibagi oleh Pak RT dan Pak RW menjadi beberapa bagian untuk mencari di daerah hilangnya si Rudy ini. Lapangan, sawah, dan juga perkebunan. Bahkan satu kampung pun dikelilingi oleh mereka. Singkat cerita, malam semakin gelap dan sunyi. Hawa pedesaan yang sepi saat jam 9 ke atas membuat malam itu semakin menegangkan. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka, para warga masih belum menemukan si Rudy. Orang tua si Rudy makin dibuat cemas.
sedih dan gelisah karena hal tersebut. Pak RT pun memberikan kabar kepada para warganya untuk melanjutkan pencarian si Rudi esok hari. Di keesokan harinya, ada saran dari tetangganya. Orang tua si Rudi ini pergi ke orang yang punya ilmu. Mereka mencoba menanyakan keberadaan si Rudi. Namun, tidak disangka-sangka, ibunya Rudi ini makin dibuat kaget oleh jawaban dari orang tersebut. Orang tersebut berkata kalau anaknya si Rudi itu sedang berada di alamnya para jin, alias alam gaib. Si Rudi ini disembunyikan oleh sosok jin perempuan yang senang dengan anak laki-laki yang belum sunat. Jin tersebut kalau di sini disebutnya kolong wewe. Jin yang mempunyai wajah menyeramkan, kuku-kuku yang panjang, dan bagian payudara yang panjang atau lewer kalau istilah Jawanya. Anak sampean iki lagi dialami bangsa halus, Bu, Pak. Tepatnya lagi disembunyiin sama kolong wewe. Muka-muka bocah sampean gak makan apa-apa di sana, ucap orang pintar tersebut. Selain itu juga, si Rudi ini menurut orang pintar tersebut akan dikembalikan atau muncul di hari ketiga pas setelah dia dinyatakan hilang. Kemunculan si Rudi bukanlah tanpa syarat. Beliau berpesan ke orang tua si Rudi agar nanti pas di hari ketiga itu mereka mencarinya lagi saat malam, jam 1 dini hari, di sekitaran tempat dia terakhir terlihat, yaitu di perkebunan. Selain itu, pada saat mencarinya, diharuskan memukul-mukul alat-alat dapur seperti wajan, panci, piring, dan semacamnya. Oh ya, saat pagi pun di hari kedua dan ketiga, para warga dan yang lainnya juga masih mencari di mana keberadaan si Rudi ini di desa tersebut. Mereka semua tak henti-hentinya membantu menemukan anak yang hilang tersebut. Kondisi ibunya si Rudi ini semakin memprihatinkan. Bagaimana tidak? Dia kehilangan sosok anak berumur 10 tahun selama 3 hari lamanya. Bu, sing sabar. Nanti malam jam 1, insya Allah kalau kata Mas Karmin, orang pinter kemarin, itu Rudi bisa ketemu. Kita maksimalin nanti pencariannya sama para warga. Sekarang pokoknya ibu tenang, sabar, jangan sedih lagi. Kalau ibu sedih dan susah gini, bapak ikutan susah, Bu, ucap bapaknya si Rudi. Seraya menenangkan kondisi istrinya yang mentalnya benar-benar terpuruk sekali dengan kejadian tersebut. Singkat cerita, tibalah waktu jam 1 dini hari. Di hari ketiga si Rudi hilang. Para warga dan orang tua Rudi memulai melakukan pencarian anaknya di daerah perkebunan, lapangan, dan juga sawah-sawah. Sesuai dengan arahan orang tuanya si Rudi, yang sudah diberitahu cara atau syarat si Rudi bisa ketemu, mereka memulai memukul-mukul alat-alat memasak seperti panci, wajan, dan juga piring. Selain itu juga Pak Ustadz di desa itu mencoba mengumandangkan azan di daerah perkebunan. Tidak disangka-sangka, saat di tengah-tengah azan dikumandangkan, bapaknya si Rudi ini melihat Rudi berada di atas pohon bambu. Kondisi si Rudi ini tersangkut di tengah-tengah rimbunnya pohon bambu. Loh, weh, itu dia anakku ya Allah. Alhamdulillah anakku ketemu ya Allah. Itu dia di atas pohon bambu, teriak bapaknya si Rudi yang senang dengan ditemukannya anaknya. Bergegas, para warga yang terpencar-pencar berkumpul ke daerah perkebunan setelah mendengar teriakan bapaknya si Rudi. Mereka dengan cepat langsung menurunkan si Rudi. Wajah dan badan si Rudi putih pucat, bak orang yang baru saja masuk rumah sakit. Singkat cerita,
Rudy langsung dibawa pulang ke rumahnya. Malam tersebut, banyak para warga penasaran dengan apa yang dialami si Rudy. Mereka menunggu di depan rumahnya. Tapi Pak RT menyuruh agar si Rudy dan keluarganya ini beristirahat dulu. Akhirnya, para warga pun pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Saat setelah para warga pulang, Ibu Rudy ini bingung karena anaknya, si Rudy ini terus-menerus saja diam dengan tatapan mata yang kosong. Ditawari makan dan minuman, dia diam saja. Sampai akhirnya ketika pagi sudah tiba, langsunglah itu si Rudy dibawa ke rumah orang pinter alias orang yang punya ilmu sebelumnya, Pak Karmin. Sesampainya di rumah orang pinter itu, si Rudy ini tiba-tiba saja bisa ngomong. Nggak mau Rudy. Nggak mau dibawa ke sini, Bu. Rudy nggak mau. Teriak pertama si Rudy. Setelah beberapa jam tidak ngomong sama sekali. Pak Karmin langsung tahu tuh masalahnya apa. Pak Karmin memberitahu ke orang tuanya Rudy bahwa anaknya ini saat berada di dunia makhluk gaib, dia ini memakan makanan yang ditawari oleh kolong wewe tersebut. Dan juga sebetulnya kenapa Pak Karmin ini tahu kalau si Rudy ini bakalan ditemukan pas sudah 3 hari? Kok nggak bisa langsung ditemukan di hari hilangnya saja? Jawaban semua itu adalah karena kondisi dimensi ruang dan waktu alam jin dan manusia itu berbeda. 1 hari di alam jin atau gaib itu sama dengan 3 hari di dunia manusia. Jadi memang nunggu 1 hari di alam gaib dulu, baru bisa ditemuin tuh si Rudy. Dengan syarat yang sudah dilakuin sebelumnya sama para warga untuk mencari itu anak, yaitu memukul-mukul panci dan wajan serta mengumandangkan azan saat jam 1 dini hari. Singkat cerita, Rudy ini akhirnya diobati sama Pak Karmin. Rudy disuwuk, kalau istilah Jawanya begitu. Ditiup bun-bunan kepalanya dengan bacaan. Entah bacaan itu apaan. Sama pas sudah pulang ke rumah, orang tua si Rudy ini tiap sore sebelum maghrib membasuhi mukanya dengan air rendaman daun kelor dan juga garam kasar. Yang pasti setelah 3 hari rutin melakukan seperti itu, si Rudy sudah normal kembali. Nah, saat si Rudy ini sudah normal, maksudnya sudah bisa bicara seperti sedia kala, Rudy ini cerita ke orang tuanya kalau saat Rudy pas sudah mau keluar dari persembunyiannya di belakang pohon-pohon pisang, Rudy ini tiba-tiba ketarik tangannya sama sesuatu sampai dia nggak bisa gerak. Padahal saat itu dia sudah berusaha sekuat mungkin untuk bergerak dan teriak. Tiba-tiba saat Rudy ingin berteriak minta tolong, pandangannya langsung perlahan hitam, kayak orang mau pingsan gitu kondisinya. Barulah saat Rudy ini membuka matanya dan melihat sekeliling, dia kaget bukan main, karena tempat dia bangun itu bukan di kebun pisang, tapi dia berada di sebuah kamar yang bagus banget. Kamar tersebut belum pernah Rudy lihat seumur hidupnya. Sampai akhirnya muncul seorang wanita berparas cantik yang datang menemui si Rudy. Wanita cantik tersebut adalah sosok kolong wewe yang menyamar. Jin tersebut memang suka sama anak kecil, apalagi anak kecil yang belum sunat. Jadi saat itu si Rudy tidak tahu kalau dia berada di alamnya jin kolong wewe tersebut. Kolong wewe tersebut menawari makanan dan minuman kepada si Rudy. Karena jin tersebut merubah penampilannya seperti seorang manusia, Rudy tidak menaruh kecurigaan apapun dan langsung meminum dan makan apa yang sudah ditawarkan kolong wewe tersebut. Sambil dia bertanya perihal di manakah dia sekarang.
Ini di mana ya, Mbak? Kok saya belum pernah tahu kalau ada tempat bagus seperti ini di desa? Tanya si Rudi begitu. Namun perempuan tersebut hanya tersenyum saja. Tidak menjawab sama sekali pertanyaan si Rudi. Singkat cerita, setelah si Rudi ini makan dan minum minuman yang sudah diberikan oleh kolong wewe tersebut, tiba-tiba saja rasa kantuk tidak bisa dia tahan. Perlahan, Rudi ini tertidur dalam dekapan kolong wewe tersebut. Sampai akhirnya, terdengar suara azan dan keramaian para warga. Memukul-mukul panci dan wajan, serta meneriaki namanya. Terbangunlah itu si Rudi dari tidurnya. Waktu itu dia juga kaget, kok tiba-tiba sudah berada di atas pohon-pohon bambu. Padahal tadi dia berada di kamar yang bagus dan megah. Begitulah cerita dari si Rudi saat dia hilang sampai ketemu. Sampai sekarang, si Rudi ini normal-normal saja hidupnya. Dia sudah berumur kepala 3 dan sudah mempunyai keluarga. Pengalaman dia disembunyikan jin kolong wewe menjadikannya semakin sadar dan paham kalau sebenarnya di kehidupan ini tidak hanya bersama manusia saja, namun berdampingan dengan para jin juga. Oke, segitu saja cerita misteri kali ini teman-teman. Di konten ini memang banyak sekali pelajaran yang didapatnya. Salah satunya adalah tidak memperbolehkan keluar anak-anak kecil saat waktu menjelang adzan maghrib tiba. Karena percaya tidak percaya, di waktu-waktu seperti itu adalah transmisi keluarnya para makhluk-makhluk tak kasat mata, alias para jin. Oke, segitu aja teman-teman. Sampai jumpa di konten misteri selanjutnya. Saya Syafiq Karim pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.